Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau para wali sakti, kenapa dia melihat kezaliman dunia ini? Kalau memang waliullah itu benar-benar sakti, lalu mengapa mereka diam saja melihat kezaliman yang terjadi di dunia saat ini? Tanya Dul Hamdi kepada Haji Soleh. Haji Soleh yang sehari-hari berprofesi sebagai penjual kue dan martabak manis tersenyum mendengar pertanyaan muridnya ini. Ayolah wah Haji, Dul Hamdi terus mengeluarkan isi hatinya. Kenapa para wali diam saja? Bahkan banyak yang menyembunyikan jati dirinya, sehingga orang-orang sekitarnya terus meremehkan mereka. Sementara ketidakadilan terus berlangsung di depan mata para waliullah. Wah Haji Soleh malah terus asyik membuat adonan kue dan martabak manis. Dul Hamdi, dengarkan kisah ini ya. Seperti biasa, Wah Haji Soleh lebih sering menjawab lewat berbagai kisah dan tamsil. Dul Hamdi mengatur posisi duduknya di dalam rumah kontrakan Haji Soleh dan bersiap mendengarkan kisah yang akan diceritakan gurunya. Jadi begini Dul Hamdi, pernah pada suatu masa dialami oleh penduduk di suatu kampung. Satu-satunya mesin untuk pengolah gandum yang dimiliki penduduk desa rusak. Sementara itu hasil gandum bertumpuk-tumpuk di dalam gudang, menunggu untuk dibuat menjadi tepung. Kalau tidak segera diolah, maka gandum akan rusak dan sia-sialah jerih payah kerja penduduk desa selama ini. Situasi makin mencekam karena sudah hari ketiga dan mesin belum juga berfungsi. Penduduk desa mendatangi seorang sufi yang tinggal di sudut desa itu sendirian. Mereka memelas agar sang sufi turun tangan mengatasi persoalan ini. Semula sang sufi enggan meluluskan permintaan ini, namun tangisan seluruh penduduk desa yang duduk bersimpuh di depan gubuk sang sufi akhirnya meluluhkan hatinya. Sang sufi kemudian berkata, "Pulanglah kalian semua, besok semuanya sudah beres." Penduduk desa pun pulang dan tidur nyenyak menanti apa yang terjadi esok pagi. Malam itu sang sufi beraksi dan mengeluarkan kesaktiannya. Puluhan gudang berisi gandum dia olah sendiri dengan tangannya. Tubuhnya melesat melebihi kecepatan mesin. Semuanya beres dalam semalam seperti yang dia sampaikan. Selamatlah penduduk satu kampung, dan mereka bisa menjual tepung sebagai bekal untuk 1 tahun ke depan. Dul Hamdi terlihat berseri mukanya. Sufi seperti inilah yang ia harapkan. Haji Soleh tersenyum melanjutkan kisahnya. Namun beberapa tahun kemudian, menjelang wafatnya, sang sufi kerap kali tubuhnya menggelinding jatuh dari tikar yang menjadi alas tidurnya. Sang sufi kemudian menangis dan meratap, "Ampuni aku ya Allah." Kejadian itu berlangsung terus sampai 3 hari. Seorang muridnya bertanya, "Apa gerangan yang terjadi Pak Yai?" Sufi itu menjawab dengan linangan air mata, "Ingatkah engkau peristiwa pengolahan gandum beberapa tahun silam ketika aku menolong penduduk desa ini? Aku memang turun tangan tidak tega melihat kesengsaraan penduduk desa. Kugunakan ilmu yang Allah anugerahkan padaku untuk menolong mereka. Namun aku melupakan satu hal. Aku hilaf tidak bertanya memohon izin Allah terlebih dahulu sebelum menolong penduduk desa. Dan kini di akhir hayatku Allah murka dan terus bertanya padaku, siapa yang memberi izin kamu ikut campur terhadap nasib penduduk desa itu? Apakah kamu merasa lebih menyayangi penduduk desa itu ketimbang aku?
sehingga berani-beraninya tanpa izin dariku mengintervensi semua proses yang tengah berjalan. Tahu apa kamu terhadap skenarioku akan penduduk desa itu? Itulah sebabnya aku terus memohon belas kasihan Allah mengampuni tindakanku yang telah menolong penduduk desa tanpa meminta izin terlebih dahulu pada Allah. Dul Hamdi mendadak tercekat, tidak menyangka ujung kisah ini akan seperti itu. Haji Soleh kemudian berkata santai sambil membereskan sarungnya, para kekasih Allah itu tidak akan bergerak tanpa perintah dan izinnya. Skenario Allah melampaui semua pengetahuan mereka. Kita tidak pernah tahu apa kasih sayang Allah dan perjalanan apa yang hendak diberikan kepada penduduk desa itu sebelum sang sufi ikut campur. Allah membiarkan kekasihnya mengeluarkan ilmunya, menolong penduduk desa, namun Allah mencatat itu sebagai sebuah ketidaksopanan karena dilakukan tanpa izinnya. Dul Hamdi menunduk kepala, air mata menetes ke pipinya. Dul Hamdi menyesal telah bertindak tidak sopan, menggugat peranan para kekasih Allah, karena sesungguhnya diam atau bergeraknya para kekasih Allah semata-mata sesuai perintah dan izinnya semata. Haji Soleh menutup obrolan dengan berpesan, ilmu dari Allah tidak perlu dipamer-pamerkan atau dibangga-banggakan. Lawang menggunakannya dengan niat mulia, tapi tanpa izin Allah saja bisa dipermasalahkan kok. Kamu sangka saya mau terus-menerus menjadi tukang martabak di depan kantor Polsek Metro Jaya? Kamu kira saya tidak sedih melihat berbagai kezaliman di dunia ini, tapi belum ada perintah dan izin Allah untuk saya bergerak. Saya berbaik sangka pada semua skenario ilahi, makanya saya hanya diam sesuai izin Allah. Dikutip dari catatan Nadir Syah Hosen, pengasuh Ponpes Ma'had Ali Rodotul Muhibin, Caringin, Bogor, pimpinan Dr. Kiai Haji Muhammad Lukman Hakim. Semoga dari kisah tersebut bisa diambil manfaat dan pelajaran bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.